Pemirsa, Anda masih di Anyus Pagi bersama saya Yasmin dan rekan saya Cika. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi mengungkap hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka film porno Siska E. Siska E dinyatakan sehat baik secara fisik ataupun kejiwaan. Hasil pemeriksaan kejiwaan oleh Bitdokes Polda Metro Jaya menyatakan selebgram sekaligus tersangka kasus film porno Jakarta Selatan Siska E dalam kondisi sehat. Pemeriksaan psikologis dan psikiatris menyatakan Siska E tidak menderita gangguan jiwa. Hasil pemeriksaan ini pun membantah pernyataan kuasa hukum yang menyatakan Siska E menderita gangguan kejiwaan dan meminta penangguhan penahanan. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya masih mendalami kasus ini. Tersangka Francisca alias Siska E masih ditahan di Polda Metro Jaya. Setelah beberapa kali dilakukan pemeriksaan kejiwaan, antara lain pemeriksaan psikologi, kemudian yang kedua pemeriksaan kesehatan jiwa atau psikiatris, hasilnya adalah secara garis besar tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan dan yang bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan. Mantan Guru Besar Institut Pertanian Bogor melakukan aksi unjuk rasa di Bareskrim Mabes Polri. Mereka menuntut Kapolri dan Kabareskrim segera menyelesaikan masalah yang tak kunjung tuntas. Sejumlah lansia yang dipimpin oleh mantan Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB, Prof. Ing Mokoginta melakukan aksi unjuk rasa di Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Mereka menuntut keadilan dari Kapolri dan Kabareskrim terkait penanganan perkara yang tak kunjung tuntas oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kasus ini telah berlangsung selama 6 tahun sejak pertama kali dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara dan kemudian ditarik ke Mabes Polri. Kuasa hukum menekankan pentingnya penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kliennya. Terutama Bapak Kapolri, karena hanya Bapak Kapolri yang bisa menyelesaikan ini. Perkara kami ini segera diberi kepastian hukum, ada keadilan. Bayangkan 6 tahun 4 bulan dengan perkara yang seperti ini, sampai sekarang tidak ada kepastian. Pemirsa, sepasang suami istri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban salah tangkap oleh sekelompok oknum polisi berpakaian preman di salah satu SPBU. Korban yang mengalami trauma berharap klarifikasi dan juga permohonan maaf dari pihak kepolisian. Inilah rekaman CCTV aksi sekelompok oknum polisi berpakaian preman menyergap sebuah mobil yang ditumpangi oleh sepasang suami istri di sebuah SPBU di Jalan Raya Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oknum anggota polisi ini menggunakan 5 unit mobil mengepung sebuah mobil yang hendak mengisi BBM. Mereka langsung menyergap korban dan menodongkan pistol. Korban yang merasa tak bersalah sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya tak berkutik setelah kedua tangannya diikat dan digiring masuk ke salah satu mobil. Korban mengaku syok atas insiden ini. Pasalnya saat oknum polisi menyadari telah salah tangkap, ia dan istrinya dibiarkan begitu saja tanpa ada penjelasan dan permohonan maaf atas tindakan tak menyenangkan yang dialaminya. Di pom bensin Pasir Angin, tiba-tiba saya digedor sama seseorang lah. Tahu dia, saya nggak tahu itu anggota apa nggak tahu, tapi dia ngeluarin senjata, katanya saya dituduh sindikat perampokan, kata orang-orang itu. Terus dia ngeluarin senjata, terus saya diseret, dimasukin ke mobil, tangan saya diikat. Di situ saya berontak karena saya nggak terima dituduh sindikat perampokan sama orang-orang itu lupa. Meski belum melapor secara resmi, korban telah mendatangi Polsek Cilengsi untuk meminta klarifikasi. Namun sejauh ini belum mendapatkan jawaban siapa pelaku penyergapan itu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.
Baru bekerja selama 2 pekan, seorang asisten rumah tangga di Kota Bekasi, Jawa Barat nekat membawa kabur uang dan perhiasan majikan hingga puluhan juta rupiah. Pelaku melancarkan aksinya saat pemilik rumah sedang pergi. Beruntung aksinya terekam CCTV. Aksi seorang asisten rumah tangga yang mencuri barang milik majikannya di perumahan Grand Prima Bintara, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, terekam kamera. Pelaku yang merupakan seorang wanita berusia 45 tahun masuk ke dalam kamar majikannya. Pelaku kemudian memasukkan barang berharga milik majikannya sebelum pergi membawa bungkusan. Pelaku membawa kabur uang dolar senilai $400 Amerika Serikat dan perhiasan emas senilai 20 juta rupiah. Korban curiga lantaran pelaku tiba-tiba pergi tanpa izin. Berbekal kamera CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Bekasi Kota. Ada ART di rumah itu, dia kabur dari rumah pada tanggal 1 Februari 2024. Dia bawa kantong kardus sama plastik, nggak tahu siapa plastiknya, sama bawa uang kabur itu $400 sama kunci rumah. Korban mendapat asisten rumah tangga tersebut dari jasa penyalur. Diduga pelaku sering melakukan aksi pencurian dengan modus menjadi asisten rumah tangga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ulama dan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat menggerebek toko perlengkapan bayi dan juga obat yang menjual obat-obat keras golongan G. Warga mengamankan ratusan pil eksimer dan tramadol, dan dalam satu hari pelaku pun meraup omset hingga jutaan rupiah. Ulama dan warga di Jalan Kampung Cerewet, Kelurahan Duren Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam menggerebek toko perlengkapan bayi dan obat yang dicurigai menjual obat-obatan keras yang masuk dalam daftar golongan G. Hasilnya warga berhasil mengamankan ratusan obat jenis pil eksemer dan tramadol yang dijual secara ilegal. Selain itu, warga juga mengamankan seorang penjaga toko yang menjual obat-obatan keras tanpa resep dokter. Ketua RT setempat meminta kepada pemilik toko agar menutup toko selamanya karena sudah mencemarkan lingkungannya. Usai melakukan penggerebekan, warga meminta pemilik toko untuk membuat pernyataan dan tidak menjual obat-obatan terlarang. Kaget juga Pak. Kaget. Apa rencana mau Justru nggak tahu saya obat-obat begini untuk apa tuh. Tapi rencana mungkin warga yang lain agak resah atau apa Pak dengan kondisi begini Pak, lingkungannya Pak. Mungkin resah mungkin, tapi belum ada laporan. Tapi kaget aja PRT dengan hal ini ya. Dari tukang ngamen, ya, terus anak-anak sekolah, terus anak pang. Ya mungkin ada orang suka beli dari kecil sampai dewasa pasti beli. Ya. Pokoknya intinya orang berani berani maksiat, berani bunuh orang, berani ngerampok, berani begal, itu siapa punya obat. Pil eksemer dan tramadol merupakan obat penenang bagi pasien penyakit Parkinson dan gangguan kejiwaan. Namun karena harga yang murah, obat ini menjadi favorit untuk dikonsumsi dan disalahgunakan oleh kalangan pelajar dan remaja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Libur panjang peringatan Isra Miraj dan Imlek Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang. Para penumpang memanfaatkan libur untuk pergi ke destinasi wisata dan pulang kampung. Libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan libur Imlek. Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati calon penumpang. Antrean panjang terlihat sejak pagi mulai dari pintu keberangkatan hingga area check-in counter. Mau kunjungin orang tua saya di Bengkulu. Liburan juga? Ya, kebetulan anak saya lagi barusan lulus ujian sidang skripsi, jadi sekalian syukuran ke orang tua. Karena untuk peningkatan hari ini di bandara pun sekarang sangat ramai ya. Tadi juga dari malam juga ramai terus sampai hingga saat ini semakin bertambah ramainya. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat peningkatan jumlah penumpang terjadi sejak kemarin.
Pada hari ini, pergerakan pesawat mencapai 1.020 penerbangan, sementara pergerakan penumpang diperkirakan mencapai 159.000 orang, atau naik 12% dibanding biasanya. Para penumpang kebanyakan pergi untuk rute penerbangan domestik, dengan tujuan berlibur ke tempat wisata yang berada di Indonesia maupun ke kampung halaman. Pengelola bandara memprediksi peningkatan jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta akan terus terjadi hingga esok hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek membuat sejumlah stasiun di beberapa daerah ramai penumpang. Penumpang menggunakan momen ini untuk mudik atau berlibur. Dalam rangka libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek, Stasiun Senen Jakarta Pusat terlihat diramaikan penumpang yang akan mudik atau berlibur. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat adanya peningkatan yang signifikan volume penumpang saat libur Isra Mi'raj dan cuti bersama Imlek. Selain menambah keberangkatan kereta api jarak jauh, PT KAI juga menyediakan hampir 150.000 tiket untuk periode libur panjang pekan ini. Dan lebih dari 80.000 tiket sudah habis terjual. Hal yang sama juga terjadi di Stasiun Bandung. Masyarakat masih memilih moda transportasi kereta api untuk bepergian jarak jauh. Berdasarkan data dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2, kenaikan volume penumpang sudah terjadi sejak Rabu lalu. Hari ini sekitar 15.000 penumpang sudah meninggalkan Bandung, mayoritas dari penumpang ke arah timur, seperti Surabaya, Solo, dan Blitar. Jika dibandingkan dengan hari biasa, volume penumpang meningkat hingga 40%. Untuk hari ini 15.000 masih akan terus bertambah. Kemarin kita di angka 17.000. Kemungkinan hari ini masih akan terus bertambah dan merupakan puncak penumpang tertinggi. Pak, berarti naik berapa persen dibandingkan hari biasa, Pak? Dengan hari biasa kita kenaikan sekitar 40%. Selain itu, pemandangan yang sama juga terjadi di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Penumpang yang hendak mudik atau libur memadati stasiun. Pemudik sengaja memilih moda transportasi kereta karena dinilai lebih nyaman. Untuk mengantisipasi peningkatan volume penumpang, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta menyediakan 25 perjalanan kereta api jarak jauh dan 1 kereta tambahan. Mayoritas penumpang dari Yogyakarta melakukan perjalanan ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, serta Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek dimanfaatkan sebagian warga untuk pulang kampung atau mudik dengan berbagai pilihan moda transportasi, termasuk stasiun kereta api Lempuyangan Yogyakarta yang dipadati oleh para pemudik. Pemirsa, ribuan pemudik mengantri di pintu keberangkatan atau loket pemeriksaan tiket kereta api jarak jauh di stasiun Lempuyangan sejak pagi. Sebagian besar calon penumpang mengatakan mereka hendak mengisi libur panjang Isra Mi'raj dan juga Imlek untuk pulang ke kampung halaman. Mereka memilih kereta api karena dinilai lebih nyaman, aman, dan biaya terjangkau. Rata-rata penumpang mudik ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan juga Jawa Timur. Selama masa libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, PT KAI Daup 6 Yogyakarta mengoperasikan 25 perjalanan kereta api jarak jauh serta 1 kereta tambahan dengan total lebih dari 85.000 tempat duduk.